Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armidita Pratiwi, NIM 106-19013. Dari S1 Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan sebuah video penjelasan mengenai parasit dari beberapa kelas mikroorganisme. Organisme yang pertama dari kelas nematoda. Yang kedua dari kelas protozoa. Dan yang terakhir dari kelas Cestoda. Organisme pertama yang akan kita bahas di sini adalah nematoda. Nematoda berasal dari bahasa Yunani, di mana nema berarti benang dan nematoda berarti cacing yang bentuknya silindris, panjang, tidak berpigmen dan tubuhnya bilateral simetrik. Nematoda dibagi menjadi dua, yaitu nematoda usus dan nematoda jaringan. Nematoda usus, atau biasa juga disebut dengan cacing perut, dibedakan berdasarkan penularannya, yaitu soil transmitted helminth dan non-soil transmitted helminth. Soil transmitted helminth dibedakan menjadi beberapa mikroorganisme berbentuk cacing. Yang pertama ada Ascaris lumbricoides, lalu ada Trichuris trichiura, dan ada Strongyloides tercoralis. Yang pertama akan kita bahas ini dari tiga mikroorganisme ini adalah Ascaris lumbricoides. Siklus hidup dari cacing Ascaris lumbricoides ini yaitu larva terbawa aliran darah ke hati, lalu ke jantung kanan, hingga akhirnya ke paru-paru. Untuk sampai ke paru-paru membutuhkan waktu 1 hingga 7 hari setelah infeksi. Selanjutnya, larva keluar dari kapiler darah, masuk ke dalam alveolus, terus ke bronkus, trakea, sampai ke laring yang kemudian akan tertahan masuk ke esofagus, ke lambung, dan kembali ke usus halus untuk kemudian menjadi dewasa. Seekor cacing betina dapat menghasilkan telur hingga 200.000 butir sehari. Waktu yang diperlukan oleh larva untuk bermigrasi mulai dari larva menembus mukosa usus ke paru-paru dan berakhir di lumen usus 10 hingga 15 hari. Sedangkan waktu berada di dalam usus yang kedua kalinya sampai menjadi cacing dewasa yang dapat menghasilkan telur yaitu 6 hingga 10 minggu. Siklus hidup dalam tinja penderita askariasis yang membuang air tidak pada tempatnya dapat mengandung telur askaris yang telah dibuahi. Jika terdapat orang lain yang memegang tanah yang telah tercemar telur cacing askaris dan tidak mencuci tangannya, kemudian tanpa sengaja makan dan menelan telur cacing askaris, maka telur akan menjadi larva pada usus. Nah, ini merupakan tampilan penampakan langsung usus halus manusia yang mengandung cacing Ascaris lumbricoides di dalamnya. Untuk pencegahan dari penyebaran penyakit askariasis ini dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu tidak menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman. Lalu, sebelum melakukan persiapan makan, hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Kemudian, bagi yang mengkonsumsi sayuran segar atau mentah sebagai lalapan, sebaiknya dicuci terlebih dahulu sayuran tersebut dengan menggunakan air hangat. Lanjut pada spesies mikroorganisme berikutnya dalam kelas nematoda yaitu ada Trichuris trichiura. Trichuris trichiura ini ada dua macam, yaitu jantan dan juga betina. Infeksi oleh cacing Trichuris trichiura ini disebut trichuriasis, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai infeksi cacing cambuk. Trichuriasis atau infeksi cacing cambuk ini dapat ditegakkan diagnosisnya berdasarkan ditemukannya telur cacing Trichuriasis trichiura dalam tinja atau menemukan cacing dewasa pada prolaps recti.
Nah, pada tampilan berikut ini merupakan tampilan dari telur cacing Trichuriasis trichiura. Cacing ini paling sering menyerang anak usia 1-5 tahun. Infeksi ringan biasanya tanpa gejala. Ditemukan secara kebetulan pada waktu pemeriksaan tinja rutin. Pada infeksi berat, cacing tersebar ke seluruh kolon dan rektum. Kadang-kadang terlihat pada mukosa rektum yang prolaps akibat sering mengedan pada waktu defekasi. Infeksi dari cacing Trichuris trichiura ini kadang-kadang terjadi bersamaan dengan infeksi parasit usus lain. Parasit yang menyertainya biasanya adalah dari cacing Ascaris lumbricoides. Bentuk pencegahan yang dapat kita lakukan terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh cacing Trichuris trichiura ini yaitu adalah trichuriasis dapat kita lakukan dengan beberapa cara, diantaranya 1. Menggunakan jamban yang bersih, 2. Meningkatkan kebersihan individu, dan yang ketiga yaitu menghindari sayuran yang belum dicuci bersih atau harus kita cuci bersih terlebih dahulu menggunakan air hangat. Spesies mikroorganisme yang berikutnya dari kelas Nematoda usus yaitu ada Strongyloides stercoralis. Berikut akan saya tampilkan gambar dari cacing Strongyloides stercoralis beserta anatominya. Kurang lebih seperti ini gambaran dan anatomi dari Strongyloides stercoralis. Infeksi parasit yang disebabkan oleh Strongyloides stercoralis disebut strongyloidiasis. Strongyloidiasis merupakan infeksi parasit yang masih termasuk dalam daftar neglected tropical disease atau yang biasa disingkat NTD. Data epidemiologi menunjukkan hasil beragam, yaitu sekitar 30 hingga 100 juta orang di seluruh dunia diperkirakan terinfeksi Strongyloides stercoralis dengan prevalensi lebih tinggi pada wilayah tropis dan subtropis. Selanjutnya, masih membahas pada kelas nematoda. Kelas nematoda berikut ini yang akan kita bahas adalah dari kelompok nematoda jaringan. Di dalam nematoda jaringan terdapat beberapa spesies mikroorganisme. Yang pertama ada Wucheria bancrofti, ada Brugia malayi, ada Brugia timori, ada Loa loa, dan ada Onchocerca volvulus. Yang pertama akan kita bahas dalam kelompok nematoda jaringan ini yaitu spesies mikroorganisme Wucheria bancrofti. Wucheria bancrofti ini habitatnya dalam saluran dan kelenjar limfe. Host species-nya yaitu manusia. Penyakitnya yang ditularkan yaitu bernama Wuchereriasis atau Filariasis bancrofti. Bentuk cacingnya yaitu halus seperti benang putih susu. Mikrofilaria hidup dalam darah, mempunyai periodisitas nocturna, di Pasifik bernama subperiodik diurna dan di Muang Thai subperiodik nocturna. Nah, berikut ini merupakan gambar anatomi dari cacing Wucheria bancrofti. Kurang lebih seperti ini anatominya. Gejala dari filariasis itu, yang pertama, demam berulang 3 hingga 5 hari. Yang kedua, rasa panas dan sakit yang menjalar di tangan dan di kaki. Yang ketiga, pembengkakan pada tungkai, lengan, buah dada, dan buah zakar. Filo, lalu apa sih penyebab filariasis? Hei, kalau itu aku tahu. Penyebab filariasis atau penyakit kaki gajah adalah cacing filaria. Cacing filaria terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, Wucheria bancrofti, yang kedua Brugia malayi, dan yang ketiga Brugia timori. Penyakit filariasis disebarkan oleh nyamuk culex, di mana nyamuk culex ini akan menghisap mikrofilaria pada darah penderita filariasis, yang kemudian nyamuk dengan larva infektif ini akan menggigit orang sehat sehingga orang sehat terkena penyakit filariasis. Namun, tak perlu khawatir dan takut. Filariasis dapat dicegah dengan 7M.
Yang pertama, menggunakan kelambu sewaktu tidur. 2. Menutup ventilasi rumah dengan kawat nyamuk. Yang ketiga, menggunakan obat nyamuk bakar atau obat nyamuk semprot. Yang keempat, mengoleskan kulit dengan obat anti nyamuk. Yang kelima, membersihkan semak-semak di sekitar rumah. Yang keenam, membersihkan tanaman air pada rawa-rawa. Yang ketujuh, menimbun, mengeringkan, dan mengalirkan genangan air sebagai tempat perindukan nyamuk. Nah, sekarang kita sudah tahu kan pencegahan filariasis? Mari teman-teman kita lakukan 7M untuk hidup yang lebih sehat. Kelas parasit yang berikutnya adalah protozoa. Hospes dari Entamoeba histolytica ini adalah manusia dan kera. Penyakit yang disebabkan disebut amebiasis. Patologi dan gejala klinik dapat menyebabkan tinja disentri, yaitu tinja yang bercampur lendir dan darah. Bentuk klinis yang dikenal adalah amebiasis intestinal yang terdiri atas amebiasis kolon akut dan amebiasis ekstraintestinal yang disebabkan amebiasis kolon yang tidak diobati dan menjalar keluar. Epidemiologi terdapat di seluruh dunia, terutama daerah tropik yang sanitasi dan sosioekonominya buruk. Selanjutnya adalah Entamoeba gingivalis, yang merupakan salah satu jenis parasit yang menginfeksi manusia pada rongga mulut tanpa menunjukkan gejala klinis. Parasit ini terutama ditemukan pada gigi yang berlubang dan sulcus gingiva, serta di jaringan gingiva sekitar gigi pada keadaan radang atau bernanah. Epidemiologi cara transmisi Entamoeba gingivalis adalah melalui droplet, spray, dan mulut manusia yang terinfeksi. Kelompok kedua yaitu adalah Flagellata, dengan salah satu spesiesnya yaitu adalah Trichomonas vaginalis. Habitatnya adalah di vagina. Sekret vagina mengalir keluar dan menimbulkan keputihan tergantung beratnya infeksi dan stadium penyakit. Epidemiologinya yaitu ditemukan pada semua bangsa atau ras dan semua musim. Yang ketiga adalah kelompok Ciliata dengan Balantidium coli, merupakan protozoa usus terbesar pada manusia yaitu 70 mikron. Balantidium coli memiliki dua stadium yaitu stadium tropozoid dan stadium kista. Kelompok terakhir yaitu adalah sporozoa dengan mikroorganismenya yaitu adalah Plasmodium yang menimbulkan malaria. Hospes perantaranya adalah manusia dan hospes definitifnya adalah nyamuk. Malaria adalah penyakit asal nyamuk pada manusia yang menginfeksi hati dan sel-sel darah merah. Inang akhir bagi parasit tersebut ialah nyamuk Anopheles betina. Reproduksi seksualnya yaitu parasitnya terjadi dalam inang ini. Kelas parasit yang berikutnya yaitu adalah Cestoda. Cacing pita termasuk subkelas Cestoda, yaitu kelas Cestoidea, filum Platyhelminthes. Berikut beberapa spesies mikroorganisme dari kelas Cestoda. Spesies pertama dari kelompok Cestoda ada Taenia saginata dan Taenia solium. Epidemiologi dari Taenia saginata yaitu sering ditemukan di negara yang penduduknya banyak makan daging sapi atau kerbau, sementara Taenia solium pada penduduk yang banyak mengkonsumsi hewan babi. Spesies yang kedua ada di Philobothrium latum, yaitu adalah cacing pita ikan, di mana hospes definitifnya adalah manusia, anjing, kucing, serigala, anjing laut, beruang, dan hewan pemakan ikan lainnya. Yang ketiga ada Hymenolepis nana, yang jika hidup dalam usus manusia dapat menyebabkan penyakit hymenolepiasis. Parasit ini menginfeksi anak kecil terutama pada tingkat higienis yang rendah. Yang berikutnya ada Echinococcus granulosus yang berdiam di usus kecil kanula saat dewasa, tetapi yang memiliki inang antara yang penting seperti ternak dan manusia. Parasit ini menyebabkan penyakit echinococcosis atau yang juga dikenal sebagai penyakit hidatidosis.
Sekian video penjelasan dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya dan terima kasih.